Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dukung terus channel ini agar makin maju. Terima kasih subscriber, setia selalu menonton video terbaru dari Gilper Creator. Itu keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita berdoa dulu di bulan apa ini ya? Bulan apa? Rajab. Ada yang bisa? Doanya bulan Rajab? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balikna Ramadana wa fir lana dzunubana. Bisa? Bisa? Ayo semuanya, 1, 2, 3. Bait isnaini salasa. Allahumma barik lana fi Rajab wa balikna Ramadana wa fir lana dzunubana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban Ramadana wa fir lana dzunubana. Kayaknya baru libur nggak semangat ini. Mana semangatmu? Mana semangatmu? Ada yang tahu artinya tadi? Apa artinya? Ayo, apa artinya? Angkat tangannya. Yang tahu apa artinya? Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Nah, dan sampaikanlah berjumpa dengan bulan Ramadan. Wah, ya, antara bulan Rajab, bulan Sya'ban dan bulan Ramadan ini sangat berkaitan. Di bulan Rajab ini yang mempunyai amal yang soleh maka akan dilipat gandakan. Yang mempunyai amal buruk juga akan dilipat gandakan. Mau? Mau enggak? Berarti harus menjadi anak soleh. Tepuk anak soleh. Islam, yes. Bapak akan tambahi setelah Islam, yes. Tambahi dengan kafir, no. Surga, yes. Neraka, no. Tambah setan, yes. Bisa? Tambah mana tadi? Islam, yes. Kafir, no. Surga, yes. Neraka, no. Setan, biar pergi. Coba, tepuk anak soleh. Anak soleh. Rajin salat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha. Setannya gontar. Setannya di mana kira-kira ya? Hah? Di mana? Di toilet ada setan nggak? Ada. Di jalan ada setan nggak? Ada. Di tong sampah ada setannya nggak?
Setannya bau kalau di tong sampah. Sekarang setannya di mana? Di depan. Oh, kalau di depan berdiri atau duduk? Setannya berdiri atau duduk? Berdiri. Pakai baju apa setannya? Setannya pakai warna apa bajunya? Setannya pegang apa? Pakai peci enggak? Wah, itu berarti saya itu. Wah, masa Pak Iswan bukan setan? Enggak ya? Iya. Baik. Kita akan bercerita tentang Isra Mi'raj, judulnya meningkatkan kualitas ibadah sholat sebagai refleksi perjalanan Isra Mi'raj. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, anak-anak Bapak, kita rata-rata anak-anak Bapak pasti sudah memahami tentang Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu apa? Isra itu adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari mana? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Isra Mi'raj. Mi'raj apa Mi'raj? Iya, sama perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Nah, ya, ini perjalanan yang luar biasa ya. Karena apa? Pada zamannya bahkan orang pada tidak percaya mendengarkan cerita Nabi Muhammad. Bahkan Nabi Muhammad dibilang orang gila, orang nggak waras. Masa perjalanan sejauh itu hanya ditempuh dengan satu malam. Banyak orang yang percaya. Akan tapi sahabat Nabi ada yang percaya. Siapa itu? Iya, sahabat Nabi Abu Bakar. Maka dia membenarkan, maka mendapat gelar apa? Gelar apa? As-Siddiq. Selalu membenarkan perkataan ucapan Rasulullah. Baik, dalam perjalanan Isra ke Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ini perjalanan sangat jauh. Iya, kemudian ke Sidratul Muntaha. Nah, ketika naik ke Sidratul Muntaha, ternyata ditemani oleh malaikat. Malaikat siapa? Malaikat Jibril. Ya, malaikat Jibril. Nah, dalam perjalanan ternyata ada yang mengikuti selain malaikat Jibril. Siapa itu? Yaitu setan atau jin. Yang namanya, siapa yang kenal dengan namanya? Jin siapa? Udah kenalan belum? Iya, Bapak juga belum kenal. Tapi dalam sejarah ada namanya malaikat jin, namanya adalah jin Ifrit. Jin apa? Jin Ifrit yang mengganggu perjalanan Rasulullah. Nah, karena diketahui maka malaikat dan Rasulullah berdoa supaya apa? Supaya dihindarkan dari godaan jin Ifrit tadi. Nah, setelah mendengarkan doanya maka Allah memberikan apa? Menerima doanya. Kemudian jin Ifrit dilemparkan ke bawah. Wah, dari naik ke langit jauh, kemudian jatuh ke bumi lagi. Tidak bisa mengikuti
perjalanan Rasulullah. Wah, langitnya teduh. Ya. Akhirnya jatuh ke bumi. Sampailah kepada langit pertama. Nah, langit pertama, kedua, ketiga. Setiap langit ternyata ada utusan Allah, para nabi-nabi dan rasul. Kemudian sampai ke langit ketujuh. Sampai langit ketujuh, malaikat Jibril tidak menemani lagi, ya. Malaikat Jibril tidak menemani Rasulullah. Kenapa? Siapa tahu? Kenapa malaikat Jibril tidak sanggup lagi menemani? Iya, karena kalau menemani Rasulullah maka tubuhnya akan hancur, tidak sanggup lagi kekuatannya. Karena sama Allah malaikat Jibril hanya diberi kemampuan sampai langit ketujuh. Ke atas tidak sanggup karena tubuhnya akan hancur. Maka Rasulullah menghadap sendiri. Nah, setelah menghadap Allah maka Rasulullah bingung. Biasanya nih, kalau ke rumah teman-teman kalian, rumah saudara, mengucapkan salam nggak ke rumah? Mengucapkan salam? Atau panggil, woi, ya, sama temannya. Nah, ternyata Rasulullah kebingungan mau mengucapkan salam apa kepada Allah. Ternyata salam itu dibaca ketika kita sholat 5 waktu, ya, yaitu apa? Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya, salam, rahmat, puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian karena Allah mendengarkan salam, maka Allah membalas salamnya. Assalamualaikum wa ala ibadillah isholihin. Nah, rahmat, segala rahmat kepadamu dan kepada umat Muhammad. Nah, setelah singkat cerita mendapatkan perintah sholat yang pertama berapa rakaat? Allah perintahkan sholat berapa rakaat? 50 rakaat dalam sehari semalam. Kemudian Rasulullah kembali sampai di langit berjumpa dengan Nabi Musa. Ya. Dia tanya kepada baginda Rasulullah, "Ya Muhammad, tadi ditanya apa sama Allah?" Jawabnya, "Saya diperintahkan sholat 50 kali." Kemudian Nabi Musa, "Saya ini, kaum saya ini orangnya yang tinggi, besar, kuat, tidak mampu melakukan sholat 50 kali. Coba minta dispensasi, supaya mengurangi sholatnya." Nah, setiap kali dia menghadap ke Allah dan kembali ke Musa, maka sholatnya akhirnya dikasih berapa kali? 5 kali sehari semalam. Dalam sehari semalam, setiap rakaatnya Allah akan nilai 10 kali. Nah, ya, jadi setiap menjalankan ibadah salat Isya, Maghrib, Asyar, Zuhur,
subuh, maka setiap sholat akan dilibatkan 10 kali, maka genapnya 50 kali. Nah, ini yang disampaikan kepada Nabi Muhammad. Nah, bukan hanya mendapat perintah sholat, tapi Nabi Muhammad juga diperjalankan karena menghibur siapa? Nabi Muhammad pada masa itu, masa tahun kesedihan. Tahun apa? Tahun apa? Di depan saya nggak tahu juga. Tahun apa? Hah? Tahun apa? Tahun kesedihan. Karena apa? Karena ditinggal oleh Khadijah, istri yang sangat dicintai. Kemudian pamannya yang sangat dicintai karena memperjuangkan dakwah Rasulullah, ya. Nah, ini maka dia sama Allah didampingi malaikat dihibur, ya, dihibur. Nah, dalam sholat tadi berkaitan dengan sholat, ya, karena meningkatkan sholat dengan pahala yang berapa kali tadi? 10 kali dalam menjalankan sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu apa aja, yuk? Nah, berurutan dengan nama Islam. Isya, subuh, zuhur, maghrib, subuh, maghrib, Islam, asar dan maghrib. Oke. Yang pertama kali, nah nih Bapak tamu tanya nih, karena apa? Karena pertama kali para nabi dan rasul utusan Allah itu ada yang melaksanakan sholat isya sebelum Nabi Muhammad, juga ada yang melaksanakan sholat subuh sebelum Nabi Muhammad, ada yang sudah melaksanakan sholat zuhur sebelum Nabi Muhammad, ada juga yang melaksanakan sholat maghrib, asar dan maghrib sebelum Nabi Muhammad. Siapa tahu? Abu Bakar, Nabi dan Rasul. Angkat tangan. Yang pertama kali melaksanakan sholat isya. Ada? Ayo. Adalah Nabi ya Yakub alaihissalam. Yang pertama kali melaksanakan sholat subuh Nabi apa? Oh, siapa? Nabi Adam alaihissalam. Iya. Iya, karena Nabi Adam ketika diturunkan ke bumi, ya, sama Allah diturunkan ke bumi, dunia itu dalam keadaan gelap gulita. Kemohon kepada Allah supaya diterangkan, maka pada waktu itu ada cahaya, yaitu matahari mulai bersinar. Di situ terlihat bumi mau terang, maka Nabi Adam syukur atas apa? Nikmat yang masih dikaruniakan kepada Nabi Adam, cahaya untuk menerangi bumi, maka menjalankan sholat subuh, ya. Nah, kemudian sholat apa? Sholat zuhur. Siapa nama zuhur? Hah? Siapa? Ini lagi Ya, Nabi siapa? Hah? Nabi Daud alaihissalam. Kemudian yang melaksanakan sholat asyar yang pertama kali Nabi siapa? Nabi Idris.
Ada yang tahu? Hurufnya pakai S depannya. Siapa? Siapa? Iya, Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, yang pertama kali melakukan sholat maghrib siapa? Nabi siapa? Ayo kelas 6. Siapa? Ya, inisialnya Z hurufnya. Z kok Zakaria? Itu Z. Yakub alaihissalam. Nah, ya. Nah, para nabi dan rasul sebelumnya sudah diamanahkan mendapat perintah sholat, tapi tidak sesempurna. Maka meningkatkan kualitas ibadah sholat, maka Rasulullah SAW adalah sebagai utusan Allah yang terakhir menyempurnakan sholat tadi menjadi dirangkum 5 waktu dalam sehari semalam. Nah, ya, itu, ya. Nah, siapa tadi pagi yang nggak sholat subuh? Nah, kesiangan. Nah, karena apa? Yang tidak mendirikan sholat, kata Rasulullah, adalah berarti iya, orang yang tidak menjalankan sholat berarti meruntuhkan agamanya. Tapi yang mendirikan sholat berarti memperkuat yang agamanya, menegakkan tiang agamanya. Nah, ya. Oke. Sekarang dihitung rokaatnya. Isya berapa rokaat? Sholat Isya berapa rakaatnya? 4. Sholat subuh berapa rakaat? Sholat zuhur berapa rakaatnya? Sholat Isya berapa rakaat? Sholat maghrib berapa rakaat? 5. Seluruhnya ada berapa rakaat? 15. 17 rakaat. 17 rakaat dalam sehari semalam kita lakukan sholat, ya. Nah, sholat ini sangat penting sekali karena bisa menghilangkan atau menolak atau menjauhkan dari perbuatan keji dan kemungkar. Nah, ya, oke. Tabur 1, tabur 1, tabur 2, tabur 2, tabur 3, tabur anak soleh. Aku anak soleh. Orang tua cinta Islam, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Islam, yes. Kafir, nur. Surga, yes. Neraka, nur. Setan. Tangannya digerakkan, ya, di atas. Kamu anak soleh. Aku anak soleh, rajin, orang tua dihormati, Islam sampai mati, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah.
surga. Yes, neraka, no, setan. Aduh. Kontal saya. Ya, baik, kita kembali ke materi yaitu meningkatkan kualitas sholat. Nah, sholat ini tadi dikatakan untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nah, berarti kalau udah tahu kita harus menjalankan sholat dengan baik. Ya, tidak boleh menjalankan sholat dengan main. Antara bermain dan sholat harus diperbeda. Apalagi kalau pergi ke masjid. Nih, Bapak lihat yang suka ke masjid. Siapa yang sholat isyaknya di masjid? Oh, banyak. Sholat maghrib di masjid? Oh, banyak. Sholat subuh di masjid? Oh, banyak. Siapa yang tidak sholat? Kok ada yang tidak sholat? Nggak boleh. Ya, tidak boleh. Kita sebagai umat muslim, umat Nabi Muhammad menjalankan perintah sholat. Ya, apalagi ini mendekati bulan apa? Ramadan. Banyak ibadah yang akan dilakukan ketika malam Ramadan. Apa itu sholatnya? Sholat tarawih, kemudian ada sholat tasbih, yaumul lail. Nah, itu yang di belakang kok berdiri ya, duduk. Nah, duduk yang berdiri. Ya, jadi sholat itu adalah untuk membuat diri kita terhindar dari perbuatan tidak baik, perbuatan keji dan mungkar. Ya, siapa yang menjalankan sholat maka perilakunya pasti akan baik dan bagus, menjadi anak soleh. Ya, coba yang laki-laki, mana laki-lakinya? Ayo anak-anak laki-laki. Halo. Mana anak laki-lakinya? Wah, udah sibuk dengan sendirinya. Ini ada hadiahnya enggak nih? Oh, kalau ada hadiahnya seru nanti ya. Baik, kita lanjutkan ya. Untuk sholat, ingat ya, kualitas, menjaga kualitas. Insya Allah anak-anak yang melaksanakan sholatnya benar, insya Allah menjadi anak soleh. Anak soleh pasti akan disayang oleh Allah. Ketika belajar mendapat kesulitan akan dipermudah. Apalagi sebentar lagi kita ujian ya. Apalagi sebentar lagi kita ujian, menghadapi ujian apa? STS itu apa? Oh, semakin semester. Nah, rajinlah melaksanakan sholat. Karena apa? Dengan sholat kita memohon kepada Allah. Supaya apa? Supaya mendapat kemudahan, supaya mendapat kelancaran, supaya mendapat hasil yang baik dalam melaksanakan atau mendapatkan ujian atau cobaan atau sedang mengerjakan kesulitan. Nah, ayo doanya anak soleh apa yuk? Allahumma barik lana. Enggak. Sebenarnya kita sholat juga bukan hanya melakukan sholat, tapi juga berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua. Siapa yang bisa mendoakan orang tua?
Nah, sini. Nah, sini. Berdiri. Doa orang tua. Iya, ini bagus sekali. Ketika kita berdoa kepada Allah juga mendoakan kepada orang tua, apalagi kepada seorang ibu. Ya. Apalagi mendoakan seorang ibu. Ya. Nah, baik. Sholat, ingat ya, sholat 5 waktu benar-benar harus dikerjakan dengan baik-baik. Karena sholat itu meningkatkan kualitas keimanan kita. Dengan menjalankan sholat 5 waktu dengan baik, maka kita pikiran, iman, kesehatan, kecerdasan Allah akan limpah curahkan kepada orang yang beriman. Beriman itu ini kelas 6. Apa artinya beriman? Ayo. Percaya. Beriman artinya percaya. Ayo lagi. Siapa yang tahu artinya beriman? Suci. Hah? Suci dalam pikiran. Beriman itu melaksanakan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Nah, ayo, apa tadi yang beriman tadi? Belum tahu lagi, ini nggak masuk berarti ini. Beriman tadi apa? Enggak. Ayo, apa artinya beriman tadi? Ayo, nggak tahu. Bapak sampai tahu nih apa artinya beriman? Ayo, dijawabin lagi Jerry. Mana? Wih, siapa yang tahu? Nah, ini ada yang tahu. Beriman adalah nanti keluar soal ini. Ya, kurang keras lagi coba. Beriman adalah iya, ya beriman tadi melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, termasuk sholat 5 waktu. Termasuk menjalankan sholat 5 waktu. Biar kualitas kita menjadi hamba Allah menjadi lebih baik, sholatnya juga lebih baik. Ya, mungkin itu ya tentang beriman. Ya, jadi Allah memberjalankan Nabi Muhammad ke Sidratul Muntaha adalah mendapatkan oleh-oleh, yaitu apa? Sholat 5 waktu. Nih, kira-kira siapa yang orang tuanya suka memberikan oleh-oleh? Wah, ibunya kalau keluar kembali ke rumah membawa oleh-oleh, memberikan hadiah. Nah, kira-kiranya oleh-oleh hadiah dibuang atau disimpan? Dimakan atau dibuang? Nah, kalau dibuang kira-kira orang tuanya sedih atau susah? Dua-duanya juga sedih juga susah. Nah, ini sama ya, oleh-olehnya Rasulullah mendapat perintah sholat juga harus kita terima, kita simpan dalam hati, kita jalankan setiap harinya ya. Oleh-olehnya kita lakukan, ada sholat
Isya ada sholat, subuh ada sholat, zuhur ada sholat, asya ada sholat, maghrib. Nah, itu perintahnya karena sudah diringankan sama Allah. Harusnya menjalankan berapa rakaat tadi? Berapa rakaat tadi? Pertama kali berapa? 50. Kira-kira kuat enggak kalian? Kuat enggak? Wow. Nanti kalau 50 bisa-bisa copot kakinya. Atau bisa-bisa punggungnya nggak bisa tegak lagi, bungkuk terus. Atau bahkan tidak bisa berjalan karena kesemutan. Maka Allah sudah ringankan menjadi berapa? Iya, karena ini juga berkat Nabi Musa juga. Karena apa? Karena membandingkan zamannya Nabi Musa, kaumnya yang kuat, perkasa, hebat, tidak mampu. Maka Rasulullah diminta supaya menghadap lagi, akhirnya mendapatkan sholat 5 waktu. Alhamdulillah. Ya. Jadi kita harus benar-benar melaksanakan, karena hanya 5 waktu kita menjalankan sholat. Coba kalau nanti 50 waktu, Masya Allah. Ya. Sudah alhamdulillah kita mendapatkan perintah sholat 5 waktu sehari semalam. Itu. Nah. Wah, ini setannya harus dibuang lagi. Tepuk anak soleh. Aku. Tangannya anak soleh. Rajin sholat. Rajin ngaji. Dihormati. Kita Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Islam, yes. Kafir, no. Surga, yes. Neraka, no. Setan, Wah, hilang setannya. Oke, mungkin itu ya cerita dari Bapak, oleh-oleh dari Rasulullah dari Sidratul Muntaha untuk menjalankan perintah sholat 5 waktu. Apabila kalian menjalankan, makanya diri kita menjadi insan yang lebih baik. Ya. Baik, itu kurang lebihnya mohon maaf dari Bapak. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dukung terus channel ini agar makin maju. Terima kasih subscriber, setia selalu menonton video terbaru dari Gilper Creator. Itu keren.